Hapma gandeng Maxim hadirkan layanan transportasi nyaman dan terintegrasi di Pelabuhan Makassar. Kantor Bupati Takalar digeruduk masa aksi tolak rencana proyek kawasan industri. Motor modif hingga miniatur moge hiasi Expression Artman Jeneponto. Dugaan penyimpangan hibah kandang ayam di Takalar, ini kata Kejari. Grand Opening Himpunan Angkutan Penumpang Pelabuhan Makassar, Hapma, Transport Makassar dan Maxi Makassar secara resmi digelar di Pelabuhan Makassar pada Kamis 27 November. Mengusung tema, Integrasi Transportasi Pelabuhan untuk Kenyamanan Penumpang, dilakukan pula penandatanganan MOU bersama dengan PT Pelindo. Acara ini menandai peresmian serta dimulainya operasional layanan transportasi terintegrasi di kawasan Pelabuhan Makassar. General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas hadirnya layanan transportasi tersebut. Layanan ini tentunya mampu memberikan transportasi yang modern, aman dan nyaman bagi para penggunanya di Pelabuhan Makassar, ujarnya. Ia mengatakan, dengan beroperasinya layanan transportasi tersebut maka mampu menjadi jawaban bagi para penumpang yang mengalami kesulitan dalam mobilitas selama di pelabuhan. Ini merupakan jawaban terhadap keresahan masyarakat, serta menjadi solusi bagi para penumpang, ungkapnya. Iwan turut memuji bagaimana Hapma jeli untuk mencermati kondisi para pengguna jasa. Dia juga menekankan terkait kenyamanan dan keamanan yang patut hadir saat menggunakan jasa Hapma. Direktur Utama Hapma Transport Makassar, Haji ABD Malik, mengatakan, pihaknya menggandeng aplikasi Maxim untuk memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman dan terintegrasi. Kami siap untuk melayani para pelanggan transportasi dengan prima. Selain itu, kami juga menghadirkan layanan cepat, aman, modern dan terpercaya, paparnya. Ia turut mengungkapkan agar terbentuk sinergi positif dengan seluruh stakeholder yang ada, sehingga tercipta kolaborasi yang kondusif. Kami juga selalu melakukan koordinasi dengan pihak keamanan pelabuhan, juga dari pihak kepolisian, tuturnya. Lebih lanjut, ia menyatakan terkait dengan tarif yang diberikan kepada pelanggan. Suasana halaman kantor bupati yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kalabirang Kecamatan Patalasang Kabupaten Takalar Sulsel tampak ricuh hingga pagar besi nyaris roboh pada Kamis 27 November. Ratusan warga desa Laikang dari berbagai dusun datang berbondong-bondong, membawa spanduk penolakan pembangunan kawasan industri di daerah mereka. Masa aksi menilai rencana proyek tersebut penuh kejanggalan dan mengancam masa depan warga yang selama ini bergantung pada pertanian dan hasil laut. Jenderal Lapangan Aksi, Nasrun mengatakan bahwa kehadiran kawasan industri justru membuka celah ketidakpastian sosial dan ekonomi bagi warga setempat. Sejak rencana ini muncul, desa Laikang disebut semakin carut-marut. Banyak warga resah. Kami tidak melihat masa depan yang jelas dari proyek ini, katanya. Dalam orasinya, massa menyebut pemerintah Kabupaten Takalar tidak membuka akses informasi mengenai proyek kawasan industri, termasuk dokumen penting seperti master plan, studi kelayakan, dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL. Yang kami dengar hanya janji-janji. Katanya akan dibangun pabrik rumput laut dan jagung. Tapi kami menduga ada agenda besar lain di baliknya, ujar salah seorang warga. Warga menilai, transisi dari desa yang berbasis pertanian dan perikanan menjadi kawasan industri bukan hanya soal infrastruktur, tetapi menyangkut nasib ribuan masyarakat. Petani dan nelayan bukan mesin yang bisa langsung berubah menjadi buruh pabrik. Kehidupan kami sudah stabil sebelum proyek ini ada, tutur seorang petani yang ikut dalam aksi. Melalui pernyataan sikap, massa aksi menyampaikan 7 poin tuntutan yang mereka minta segera ditindaklanjuti, yakni meminta Pemkab Takalar menjunjung akuntabilitas, transparansi, dan membuka seluruh dokumen perencanaan proyek kawasan industri. Massa aksi menuntut pengulangan tahapan pengadaan tanah sebab sejak awal warga tidak pernah dilibatkan dalam proses penilaian maupun penentuan harga tanah. Madrasah Aliyah Negeri, MEN, 1 Kabupaten Jeneponto sukses menutup kegiatan pembelajaran semester ganjil dengan perhelatan akbar bertajuk Expression Art. Acara yang dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kemenag, Jeneponto ini membuktikan bahwa pendidikan seni tidak harus kaku,
melainkan bisa menjadi platform kurikuler yang membuka keran bagi ekspresi unik dan gairah siswa. Kepala Men 1 Jeneponto, Dr. Ihdiana, SPD, MPDI, menyatakan bahwa inisiatif ini berakar dari keinginan kuat sekolah untuk mengakomodasi kurikulum seni budaya dengan cara yang inovatif dan relevan dengan minat generasi muda. Anak-anak dibukakan ruang untuk mengungkapkan, mengekspresikan jiwa seni mereka. Ini sebenarnya ada dalam jadwal atau kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, dan kita mengakomodir itu, melaksanakan itu dalam bentuk yang agak unik, jelas Dr. Ihdiana saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Rabu kemarin, 25/11. Dr. Ihdiana menekankan bahwa aspek terpenting dari kegiatan ini adalah kebebasan total yang diberikan kepada siswa dalam menentukan jenis seni yang akan mereka tampilkan. Pendekatan ini, menurutnya, memastikan bahwa setiap karya adalah manifestasi murni dari gairah dan bakat alami. Kami melaksanakan itu, kurikulum, dalam bentuk yang agak unik. Jadi, anak-anak itu boleh memilih seni apa yang akan mereka tampilkan. Ini untuk memotivasi anak-anak, karena kreativitas itu tidak bisa dipaksakan, harus lahir dari minat mereka sendiri. Expression Art tahun ini menampilkan spektrum karya yang luas, melampaui batas-batas seni tradisional dan menyentuh ranah minat kontemporer siswa, seperti seni pertunjukan. Dalam kegiatan ini, siswa menampilkan kreasi seni tari baru, ditantang untuk menciptakan dan mengeksplorasi gerakan yang dipentaskan dalam kegiatan pameran. Selain kegiatan tersebut, para siswa juga menggelar seni rupa klasik, yang mana pameran ini mencakup seni lukis 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi yang menunjukkan keterampilan teknis siswa. Isu dugaan penyimpangan anggaran hibah proyek kandang ayam petelur di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, kembali mencuat dan menyeret nama beberapa mantan anggota DPRD. Informasi tersebut berkembang setelah sejumlah pihak menilai proyek hibah bernilai miliaran rupiah itu tidak sesuai regulasi, Rabu 26 November. Tim Kabar Makassar yang melakukan penelusuran langsung ke lapangan menemukan indikasi bahwa lahan pembangunan kandang ayam di Kecamatan Polong Bangkeng Utara berada di atas tanah milik mantan Ketua DPRD Takalar. Seorang mantan anggota DPRD Takalar berinisial AN, 50, mengungkapkan bahwa kandang ayam petelur yang merupakan program hibah pemerintah justru dibangun di atas tanah pribadi yang belum dihibahkan kepada pemerintah daerah. Dalam regulasi jelas, bantuan hibah kelompok ternak harus dibangun di atas lahan yang sudah menjadi aset Pemda. Tapi lahan itu belum dihibahkan, ujar An. Menurutnya, terdapat sekitar 17 unit kandang dengan kapasitas 200 hingga 500 ekor per kandang, yang total nilainya diperkirakan mencapai 5 miliar rupiah sejak penyaluran hibah dimulai pada tahun 2022 hingga 2023. Kalau itu dana hibah, otomatis seharusnya menjadi aset Pemda, bukan dimiliki pribadi, tegasnya.